materi hari ini, praktik baik aksi nyata PMM. Eh, Bapak Ibu, kalau praktik baik, mungkin ada yang pernah dengarnya best practice begitu ya, good practice gitu. Bapak Ibu, kalau ini praktik baik yang di sini sepakatnya dikasih nama apa? Good practice atau best practice? Satu, dua. Oke, Pak Wilham, dua. Bu Susana, oke, dua best practice begitu ya. Nanti mungkin boleh kita baca-baca literaturnya Bapak Ibu terkait praktik baik. Nah, tapi di PMM ini saya memberi namanya masih good practice. Kenapa saya masih good practice? Karena yang saya bagikan ini adalah yang saya terapkan langsung bagaimana menyusun aksi nyata di PMM begitu. Tapi ketika nanti Bapak Ibu menggunakan hal ini dan juga berhasil, berarti ini kan sudah dibuktikan secara menyeluruh begitu. Akhirnya nanti jadi best practice begitu. Nah, jadi untuk cerita yang saya lakukan ini, yang mau saya bagikan ini, Bapak Ibu, ini masih yang saya lakukan. Bagaimana membuat aksi nyata di PMM sehingga ini mudah nih divalidasi begitu ya. Dan memang kita dapat esensinya yang benar dari aksi nyata tersebut begitu. Nanti saya akan bagikan beberapa contoh aksi nyata juga yang saya buat yang terkait good practice. Jadi saya masih menamakannya good practice begitu Bapak Ibu. Eh, Ibu Acu. Oke, nanti mungkin untuk sesi tanya jawab ya. Jadi saya masih menamakannya good practice karena memang belum pernah saya berikan tips dan trik ini kepada pihak lain begitu agar mereka juga menggunakan cara ini. Jadi masih praktik baik yang saya lakukan di pribadi. Jadi kalau best practice ini berarti kan nanti ketika Bapak Ibu menerapkan ini dimanapun dengan kondisi apapun ini bisa berhasil begitu. Nah, jadi makanya barulah disebut sebagai best practice. Mudah-mudahan nanti ini menjadi best practice Bapak Ibu. Apa yang saya bagikan ini berhasil bagi Bapak Ibu juga yang sedang mengerjakan aksi nyata. Tapi sebelum ke aksi nyatanya, ah, Bapak Ibu, ah, jadi ini kita pahami dulu mengapa berbagi praktik baik itu penting. Oke, mungkin boleh satu kata, dua kata saja di chat room atau di ini di YouTube juga boleh. Mengapa berbagi praktik baik itu penting? Boleh beri komentar Bapak Ibu? Oke, belum ada. Apa pentingnya berbagi praktik baik untuk menginspirasi yang lain? Benar. Berbagi pengetahuan, berbagi itu indah. Oke, saling bertukar pengalaman. Iya, benar sekali. Benar Bapak Ibu ya, semua jawabannya benar. Oke, saya mungkin rangkum. Ah, jadi kenapa kita berbagi praktik baik? Tadi seperti yang dapat disampaikan oleh teman-teman sekalian. Nah, untuk berbagi pengalaman, siapa tahu begitu ya, hal yang Bapak Ibu lakukan bisa diterapkan oleh orang lain begitu. Selain kita berbagi pengalaman, kita juga mendapatkan manfaat begitu ya. Mungkin amal ibadah apalagi di bulan puasa ini begitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga hadir di sini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa Bapak Ibu lakukan di sekolah begitu ya. Jadi sebenarnya eh, esensinya adalah untuk efisiensi dan produktivitas begitu. Sehingga Bapak Ibu nanti ketika ada permasalahan di sekolahnya bisa mempermudah mencari solusinya begitu ya. Bisa mempermudah efisiensi begitu. Dan juga untuk meningkatkan produktivitas Bapak Ibu di sekolahnya begitu. Terkait mudah-mudahan aksi nyatanya ini nanti ketika sudah dapat praktik baiknya bagaimana menyusunnya yang benar begitu. Bapak Ibu makin produktif nih untuk menyusun aksi nyatanya gitu. Selain latar belakang yang lain yang tadi begitu ya, saling berbagi itu juga indah. Kemudian juga ketika kita semakin rajin berbagi, ilmu kita juga semakin bertambah. Begitu Bapak Ibu ya.